yastajibullaha du'aahu, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengkabulkan hajat tersebut. Mungkin Anda punya hutang, mungkin Anda punya masalah-masalah yang besar, silahkan Anda sholat sunat 2 rakaat sebelumnya dengan wudhu yang sangat sempurna. Kemudian setelah sholat 2 rakaat tersebut, maka silahkan Anda sujud sambil membaca la. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billah, bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. La hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Saudara-saudara pemirsa setia channel Majmu'atul Hikam rahimakumullah, pada kesempatan ini insyaallah saya akan meng-sharekan sebuah doa yang sangat mustajab, sebuah doa yang sangat agung, yaitu doanya Nabi Yunus alaihissalam, di mana doa ini adalah doa yang sangat terkenal di kalangan para ulama dan para ulama hikmah, dikenal dengan doa yang sangat mustajab, akan tapi kalimatnya adalah sangat pendek dan mudah untuk diamalkan. Sebelum saya menyampaikan doa Nabi Yunus yang sangat agung ini, saya ingin menceritakan dulu sebuah kisah di mana doa ini dilantunkan atau didoakan atau diucapkan oleh Nabi Yunus kepada Allah Subhanahu wa taala, termaktub di dalam surah Al-Anbiya ayat 87. Akan tetapi di dalam kitab Tafsir Munir juz kedua pada halaman 44 ya. Jika Anda yang memiliki kitab Tafsir Munir, silahkan dibuka. Kisah Nabi Yunus alaihi salam dimakan oleh seekor ikan di laut. Ini termaktub dalam surah Al-Anbiya ayat 87 di dalam kitab Tafsir Munir. Kitabnya seperti ini bisa kita lihat. Ini termaktub pada halaman 44 juz kedua Tafsir Munir. Sebelumnya saya ingin menyampaikan dulu kisahnya sebagaimana yang diceritakan dalam tafsir. Akan tetapi saya juga akan membacakan dulu ayatnya terlebih dahulu untuk menambah keberkahan kepada kita semua. Ayatnya adalah sebagai berikut. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa dhannuni idh dhahaba mughadiban fadhanna an lan نقدر عليه فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين صدق الله العظيم. Ini adalah surah Al-Anbiya ayat 87. Silahkan Anda buka. Akan tetapi sebelumnya saya ingin menyampaikan dulu tafsir di dalam penjelasan Tafsir Munir halaman 44, bahwasanya kisah Nabi Yunus alaihissalam ini diceritakan bahwasanya pada suatu saat Nabi Yunus alaihissalam ini kabur atau pergi dari kaumnya yang memang membangkang, diajak Islam akan tetapi mereka tidak mau, malah membangkang. Akhirnya Nabi Yunus alaihissalam memutuskan untuk meninggalkan kaum-kaum tersebut, sehingga Nabi Yunus alaihissalam pergi kepada sebuah laut dan Nabi Yunus alaihissalam menaiki sebuah kapal. Ketika Nabi Yunus alaihissalam menaiki kapal tersebut, di tengah-tengah laut ternyata tiba-tiba kapal tersebut terhenti dan diam di tengah-tengah. Nah, pada saat seperti itu
semua awak kapal dan semua pengisi yang ada di atas kapal tersebut sangat ketakutan dikarenakan takutnya ini terjadi bencana dan lain sebagainya. Kebetulan nakhoda pada saat itu sudah faham kenapa kapal seperti ini. Biasanya katanya sedang ada yang kabur atau sedang marah katanya gitu. Nah akhirnya diadakanlah sebuah undian, di mana undian tersebut akan mengeluarkan orang-orang yang sedang kabur atau orang yang sedang dalam keadaan marah. Ketika diundi ternyata undian tersebut, kalau kita arisan ya, diundi, dikoclok, masukkan ke dalam sebuah gelas, kemudian dibolongin. Nah, di mana suatu saat nanti keluar nama, maka itulah orang yang harus dikeluarkan dari kapal, katanya begitu. Nah, akhirnya ketika dikeluarkan, dikocok, ternyata yang keluar 3 kali terus-terusan adalah namanya Nabi Yunus alaihissalam. Akhirnya Nabi Yunus alaihissalam mengaku bahwasannya saya betul sedang pergi dari kaum saya dan saya sedang marah dikarenakan kaum saya membangkang. Akhirnya Nabi Yunus alaihissalam dengan lapang dada meloncat dari kapal di tengah-tengah lautan tersebut. Subhanallah. Ini adalah pengorbanan dari sebuah nabi yang bersifat jujur, ya, tidak membohongi siapapun. Akhirnya Nabi Yunus alaihissalam lompat dari kapal dan di situ ada ikan yang memakan Nabi Yunus alaihissalam. Coba bayangkan Nabi Yunus ukurannya seperti apa. Mungkin Nabi Yunus itu adalah ukurannya nabi-nabi terdahulu, mungkin ukurannya besar, tidak seperti kita. Lauk pun ikan yang memakan Nabi Yunus tentunya lebih besar, ya, lebih besar. Tidak terbayang seberapa besar ikan yang memakan Nabi Yunus alaihissalam. Masya Allah. Nah, pada saat seperti itu Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada ikan bahwasanya fa'auhallahu taala idza dzalikal hut, maka Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada ikan tersebut, la ta'kul lahu lahman, jangan engkau makan dagingnya Nabi Yunus alaihissalam. Kemudian jangan engkau hancurkan tulang-tulangnya Nabi Yunus alaihissalam sedikit pun. Fa innahu laisa rizqan laka, maka sesungguhnya Nabi Yunus alaihissalam itu adalah bukan rizki untuk kamu, bukan makanan untuk kamu. Wa innama ja'altuka lahu sijnan, dan sesungguhnya aku menjadikan kamu sebagai penjara untuk Nabi Yunus alaihissalam, di mana Nabi Yunus di dalamnya dimakan oleh seekor ikan yang sangat besar. Fanada fi dhulumat, maka Nabi Yunus alaihissalam berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan doa la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Inilah cerita yang diceritakan oleh Al-Qur'an tentang kisahnya Nabi Yunus alaihissalam, di mana Nabi Yunus dimakan oleh seekor ikan yang sangat besar dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan kalimat la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Maka disebutlah ini dengan doa Nabi Yunus alaihissalam yang sangat agung. Kemudian di dalam sebuah hadis bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, da'watu dhinnun wa huwa fi batnil hut, la ilaha illa anta. Doanya Nabi Yunus alaihissalam, wa huwa fi batnil hut, dan dia ketika di dalam perutnya ikan, yaitu la ilaha illa anta, tidak ada Tuhan yang berhak disembah dengan sebenar-benarnya illa anta, kecuali Allah Subhanahu wa taala. Subhanaka, maha suci engkau wahai zat Allah, inni kuntu minadh dhalimin, sesungguhnya aku termasuk dari golongan-golongan orang yang zalim. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, lam yad'u biha rajulun muslimun, tidak semata-mata seseorang muslim berdoa dengan kalimah la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin fi syai'in, di dalam sesuatu,
illa stajaballahu lahu, kecuali Allah Subhanahu wa taala akan mengijabah doa tersebut. Artinya kalau kita, siapapun kita yang berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala pada kondisi apapun, untuk masalah apapun, dengan doa la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin, illa stajaballahu lahu, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengijabah doa kita. Jadi ketika Anda berdoa menghadapi masalah, silakan berdoa dengan doa Nabi Yunus alaihissalam ini. Nabi Yunus saja keadaannya sangat lebih parah dengan kita, dimakan oleh ikan yang sangat besar. Ini adalah masalah yang sangat besar kalau menurut kita ya. Dengan doa ini Nabi Yunus alaihissalam diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak satu tulang pun Nabi Yunus alaihissalam patah. Dengan izin Allah Subhanahu wa taala Nabi Yunus bisa selamat. Ini yang pertama. Jadi kalau kita berdoa, silahkan dengan doa la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin, maka insyaallah Allah Subhanahu wa taala akan mengabulkan doa kita. Ini yang pertama. Kemudian ma min maridin yad'u biha 40 marratan. Tidak satu orang pun yang sakit yad'u biha, kemudian berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan doa Nabi Yunus ini, yaitu la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin, berapa kali? 40 marratan, sebanyak 40 kali. Illa u'ta, kecuali Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kepada orang yang sakit tersebut ajra syahidin, pahala sebagai orang yang syahid. Ini sangat besar sekali ya, pahala orang syahid apabila kita ketika sakit berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan doa Nabi Yunus ini. Fa in bari'a min maradihi, kemudian apabila orang tersebut kemudian sembuh, ghufira dzunubahu, maka Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa orang tersebut. Masya Allah, ketika sakit kita membacakan la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin sebanyak 40 kali, maka insyaallah kita akan mendapatkan pahala orang yang mati syahid, dan kita akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala dosa-dosa kita. Selama kita sakit, maka dosa kita akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini yang kedua. Kemudian yang ketiga, ruwiya 'anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, diriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, annahu qala, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man ittarra fi syai'in falyatawadda ahsanal wudu wal yusalli rak'ataini, barang siapa yang menghendaki sesuatu, falyatawadda, maka berwudulah, ahsanal wudu, dengan sebaik-baik wudu. Jadi artinya wudu yang sangat sempurna, tidak boleh terlalu cepat, yang penting sah. Jadi semua yang anggota wudu ini harus semuanya terbasuh supaya wudunya sah. Wal yusalli rak'ataini, kemudian sholat 2 rakaat. Wal yusallim, kemudian setelah salam, wal yasjudu, kemudian bersujud. Wal yaqul fi sajdati la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Kemudian, jadi supaya lebih ringkas saya permudah bahasanya. Jadi kalau kita punya hajat, silahkan Anda sholat hajat seperti biasa. Silahkan Anda berwudu, kemudian Anda sholat 2 rakaat, sholat hajat. Setelah salam, nanti Anda sujud lagi. Ini sujudnya di luar sholat ya. Sujudnya di luar sholat, sujud lagi sambil membaca la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Berapa kali? 40 marratan, sebanyak 40 kali dibaca. Jadi setelah salam assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah, kemudian Anda sujud lagi sekali. Sujudnya membaca la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin sebanyak 40 kali. Kita duduk lagi, wal yad'u ba'da sajdati, kemudian berdoa setelah kita sujud,
yastajibullaha du'aahu, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengkabulkan hajat tersebut. Mungkin Anda punya hutang, mungkin Anda punya masalah-masalah yang besar, silahkan Anda sholat sunat 2 rakaat sebelumnya dengan wudhu yang sangat sempurna. Kemudian setelah sholat 2 rakaat tersebut, maka silahkan Anda sujud sambil membaca la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin sebanyak 40 kali. Setelah itu kita duduk kembali, kemudian kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa hajat kita kepada Allah Subhanahu wa taala, silahkan sampaikan, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengabulkan hajat Anda. Mungkin Anda terlilit hutang, mungkin Anda memiliki masalah yang sulit untuk dipecahkan, maka Allah Subhanahu wa taala akan segera membukakan kesulitan Anda, menghancurkan kesulitan Anda, dan menggantinya dengan kemudahan-kemudahan. Seperti halnya Nabi Yunus alaihissalam yang sedang mengalami masalah yang sangat besar, dimakan oleh seekor ikan hiu. Akhirnya Allah Subhanahu wa taala selamatkan dari hancurnya daging-daging dan tulang-tulang. Subhanallah. Lalu kapan sholat hajatnya? Maka sholat hajatnya ini adalah silahkan kapan saja, asal jangan ba'da subuh, ba'da asar, ketika tergelincir matahari, kemudian jangan pula ketika terbenamnya matahari. Silahkan kapan saja, ba'da zuhur silahkan, sebelum sholat asar silahkan, kemudian di waktu duha juga silahkan. Akan tetapi yang paling afdol, walakin fin nisfil lail afdal wa ahsan, akan tetapi di tengah malam sholat hajat ini adalah lebih afdol dan lebih bagus. Jadi silahkan Anda melakukan sholat sunat 2 rakaatnya adalah ketika tengah malam, itu yang lebih afdol. Waktu duha silahkan, setelah duhur juga silahkan, sebelum sholat asar juga silahkan, asal jangan setelah asar, jangan setelah subuh, jangan ketika tergelincir matahari, jangan ketika terbenam matahari, jangan ya. Ketika terbit matahari juga jangan ya. Sebaiknya di waktu-waktu yang afdol adalah di waktu tengah malam. Inilah fadilah yang dijelaskan oleh para ulama apabila kita menghadapi masalah yang sangat besar. Mungkin masalah Anda adalah masalah yang mungkin orang lain juga tidak ingin, mungkin Anda juga tidak ingin, sehingga Anda merasa buntu dengan semua ini. Maka silakan Anda berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan doa Nabi Yunus alaihissalam ini sebanyak 40 kali. Mudah-mudahan video kali ini bisa bermanfaat dan bisa menjadi solusi untuk Anda yang sedang mengalami masalah yang sangat besar. Mungkin Anda akan dipenjara dikarenakan banyaknya hutang kepada orang-orang yang memberikan hutang kepada Anda. Ini adalah hal-hal yang sangat menyulitkan Anda. Anda punya hutang ratusan juta sehingga Anda tidak lagi mampu untuk membayarnya. Bagaimana ini solusinya supaya saya selamat, tidak dipenjara, tidak dilaporkan kepada pihak kepolisian, hutang lunas? Maka silakan selamatkan diri Anda dan selesaikan masalah Anda dengan memohon kepada Allah Subhanahu wa taala dengan keberkahan keagungan doa Nabi Yunus ini. Saya sampaikan doanya adalah la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Mudah-mudahan video kali ini bisa bermanfaat, dan tidak lupa saya sampaikan bagi Anda yang mungkin baru bergabung, silahkan diklik dulu tombol subscribe, like, comment, share sebanyak-banyaknya kepada saudara dan rekan-rekan kita semua. Mudah-mudahan video kali ini bisa bermanfaat, dan mudah-mudahan saya sampaikan, mudah-mudahan setiap hajat kita kepada Allah Subhanahu wa taala baik di dunia dan di akhirat, semoga Allah Subhanahu wa taala kabulkan. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Saya cukupkan sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.